Baik, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, umur masih muda, ya. Kalian masih kuat, perkasa, masya Allah. Dulu Bapak Ibu guru pun sama seperti itu, Pak. Ingat, semua ada masanya, ya. Bapak Ibu guru dulu saya yakin, lagi mudanya perkasa, sehat. Yang perempuan ibu guru dulu masih cantik, seksi, wahenol, gemoy, gepoy, asoy. Asoy di sini apa artinya? Plastik. Asoy, kresek. Wah, nggak jadilah kalau itu perempuan asoy. Karena asoy itu kalau di Jakarta artinya. Tapi jujur, yang namanya perempuan makin tua, makin seksi apa makin peot? Apa orang Bengkulu bilang peot? Hah? Limpul. Ya begitulah kira-kira. Semua ada masanya, ya. Almarhum Olga Saputra, masih ingat nggak? Meninggal umurnya muda, 32 tahun, bro. 32 tahun. Apa yang kurang dari Olga? Ingat nggak dulu zaman Olga di masa kejayaannya? Semua TV ada Olga. Dahsyat RCTI, Facebooker Antv, YKS Trans TV. Semua TV ada Olga. Yang nggak ada Olga cuma TV rusak loh. Tuh. Dahsyat. Kalian tahu Olga sekali live, do you understand live? Siaran langsung itu sekali di dahsyat Bapak Ibu guru, Olga saat itu bisa ngantongin 30 juta. Bareng Raffi Ahmad cuman ketawa-ketawa, hahaha, 30 juta. Kita ketawa sebulan nggak dapat apa-apa. Geser sore Antv, Facebooker 25 juta. Sudah berapa? 55 juta. YKS lebih gila, prime time. Live bareng goyang sesar, masih ingat? Itu 50 juta. Kurang lebih satu hari bisa ngantongin 100 juta. Itu on air, belum yang off air. Saya tanya, Pak Olga, satu bulan bisa dapat berapa? Ya kurang lebih hampir 3 miliar satu bulan. Adik-adik, Allah kalau mau kasih rezeki, subhanallah, berlimpah. Dikasih rezeki oleh Allah berlimpah, itulah Allah. Lagi masa keemasannya Olga, diuji sama Allah. Kalian masih ingat beritanya? Dikasih sakit, kelenjar getah bening. Ayahanda kita baru tiba, alhamdulillah. Silahkan Bapak. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat. Halo, halo. Jadi Ustaz nggak laku nih. Pak, silahkan, silahkan. Sehat, alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Olga dirawat di Singapura, masya Allah. Rumah sakit di semua Indonesia, terutama Jakarta, nyerah. Olga harus dirujuk ke rumah sakit Elizabeth yang ada di Singapura. Berapa lama dirawat? 11 bulan. Dulu masih zaman BlackBerry, Bapak Ibu guru. Saya lihat Olga makan sudah, silahkan. Makannya Bang Olga sudah tidak bisa dari mulut lagi seperti kita normal. Kalian tahu, dilubangi tenggorokannya, dimasukkan selang, dari situlah dia makan. Masya Allah, senikmat-nikmatnya makan dari mana? Dari mulut. Masya Allah, alhamdulillah. Saya tanya sama Bang Billy, tahu Bang Billy? Billy, adanya Olga. Billy, Olga kakaknya. Billy, satu bapak satu ibu, tahu kan? Billy.
Saya tanya, Bang Billy, habis berapa Olga dirawat di Singapura? Ya Allah Ustadz, sudah tidak terhitung puluhan miliar. Allahu Akbar ya. Allah tuh sayang loh sama kita, sama adik-adik. Kita pakai jam tangan, yang mahal jamnya apa tangannya? Kalian pakai jam harga 10 juta, Allah nggak kasih tangan, mau taruh di mana jamnya? Taruh di leher jadi jam? Leher. Ada yang nanya, pening sendiri lihatnya. Kacamata, yang mahal kacanya apa matanya? Ikat pinggang, yang mahal ikatnya apa pinggangnya? Ada kakek-kakek pakai ikat pinggang 5 juta, nggak dikasih pinggang sama Allah, melorot celananya. Tahu melorot? Turun ke bawah. Apa kata orang Bengkulu melorot? Hah? Alah. Banyak bahasa aneh. Apa Bu? Hah? Telulul. Bapak jangan ngerjain saya Pak. Betul Pak, telulul. Melorot. Coba hurufnya. Teluluk. Nah, sudahlah pening. Ikat pinggang yang mahal, pinggangnya. Kaos kaki yang mahal, kalian pakai kaos kaki 2 juta, Allah nggak kasih kaki. Taruh di mana kaosnya? Taruh di kepala jadi kupluk namanya. Alhamdulillah. Mahal sehat ya. Allah sayang sama kita. Jantung kalian berdetak nggak sekarang? Lagi makan berdetak nggak? Sedang tidur berdetak nggak? Jantung berhenti berdetak, tanda orang itu sudah. Orang Bengkulu bilang mati apa? Sama. Alhamdulillah. Hah? Punat. Punat sudah. Ya udah, kenapa sih dikit doang? Pakai P kan? M, munat. Oh, munat. Ada munat, ada tanci. Kalau jantung sudah tidak berdetak, munat. Is dead or it? Mati, wafat, modar. Kata orang Betawi, modar. Selesai. Itu jantung kalian berdetak, tanda Allah sayang loh. Sayang. Allah nggak minta apa-apa kalau kalian mau jadi anak yang soleh dan soleha. Yang laki-laki silahkan, kalian mau nakal, mau bandel silahkan. Saya cuma mau pesan, jaga sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih. Nah, pening sudah. Ada yang 11, ada yang 23. Saya kalau ketemu sama almarhum Olga, saya cuma ingetin satu, Bang, jaga sholat. Kita nggak pernah tahu sholat mana yang itu terakhir buat kita. Banyak kok anak muda yang naik motor di jalan, kebut-kebutan, tiba-tiba ada musibah yang tidak diduga-duga, selesai belum sholat, dalam keadaan belum menunaikan sholat. Nauzubillahimin. Allah nggak minta banyak, cuma minta 5 waktu. Kenapa Allah cuma minta 5 waktu? Udah Allah sayang sama kita. Sekarang masalahnya Allah nggak minta banyak, cuma 5 waktu. Wudu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, surat yang kedua, kemudian kita ruku, terus dan seterusnya, salam, selesai. Paling lama 5 menit. Betul kan? Allah nggak minta banyak, cuma 5 waktu saja. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita perlu Allah lewat sholat? Oke, gini, basah ya? Oke, diatur ya.
Kenapa kita perlu Allah lewat sholat? Ustaz tanya, kalian nggak sholat Allah rugi nggak? Kalian nggak sholat Allah gulung tikar apa tidak? Tidak. Kalian nggak sholat Allah bangkrut apa tidak? Tidak. Siapa yang perlu sholat, kita apa Allah? Makanya ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Oke, saya mau bilang gini, penyakit sekarang Bapak Ibu guru ini mau tidak mau harus saya bahas ya. Penyakit yang sekarang memang semua Allah ciptakan saling berbeda, betul ya. Ketika Allah ciptakan langit, Allah juga ciptakan bumi. Allah ciptakan terang, Allah juga ciptakan gelap. Ketika Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan. Oke. Maka Bapak Ibu, ini harus saya sampaikan, sedang viral di TikTok zaman sekarang. Maaf, terkait dengan isu LGBT. Tahu kalian pernah dengar LGBT? Oke. L-nya apa? Lesbian. Apa konsep ini sesuai dengan agama kita? Tidak. Laki-laki, perempuan. Perempuan harus dengan laki. Perempuan dengan perempuan boleh tidak dalam agama kita? Tidak. L, lesbian, haram. G-nya gay. Laki-laki suka dengan normal apa tidak? Sepakat? Haram? B, biseksual. Maksudnya apa biseksual? Ada laki-laki demen sama perempuan, demen juga sama laki-laki. ACDC. Na'udzubillahi min. Yang paling banyak sekarang di TikTok yang lagi viral itu yang T, transgender. Trans itu artinya lintas, gender itu kelamin. Transgender artinya lintas atau operasi kelamin. Boleh apa tidak? Saya pernah ceramah di depan SD, anak-anak saya tanya, adik-adik tahu transgender? Tahu Ustaz? Siapa transgender? Temannya Transjakarta Ustaz. Beda. Transgender makanya tidak ada Bapak Ibu guru. Islam itu jelas. Contoh tadi, berterima kasih sama perempuan jazakillah, sama laki-laki jazakallah. Ada yang meninggal laki-laki, bacanya apa? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi, bukan hu. Ulang, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Yang meninggal perempuan, Allahumma ghfir warham wa'fu. Pak Ustaz, yang meninggal setengah matang Pak Ustaz. Laki bukan, perempuan nggak jadi-jadi. Bagaimana bacanya? Gampang. Jenazahnya bawa ke sini, saya yang imami sholat jenazahnya. Bacanya bagaimana Ustaz? Ini yang meninggal setengah matang. Bacanya Allahumma gfirlahu. Hai. Nggak ada. Saya pernah adik-adik diundang ke salah satu acara. Ustaz Zaki, iya. Ustaz, kami mau undang Ustaz tasyakuran. Kalau tasyakuran kan biasanya acaranya di masjid, betul nggak? Di sekolah, di majelis taklim. Ustaz, ini acaranya di salon. Tahu salon? Di salon itu banyak manusia setengah mateng ya. Ustaz bisa datang ke acara kami tasyakuran salon? Siap, pas saya kosong saya datang. Itu pas saya sampai di salon, Masya Allah, itu Pak yang nyambut saya Pak, bingung saya jenisnya, ini spesies macam apa. Yang keluar pakai rok mini, motifnya macan tutul. Kebayang kan? Tiba-tiba dia sambut saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam ya Allah, apa kabar? Saya mikir manggilnya apa yang model ini ya. Saya panggil abang pakai rok mini.
Saya panggil mbak betisnya gede. Yang paling aman saya panggil kakak saja, netral. Waalaikumsalam kakak. Kakak apa kabar? Sehat Pak Ustadz. Ya Allah, kakak cantik sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Kakak cantik, siapa namanya kakak? Dia jawab, aku Anggun Pak Ustadz. Ya Allah, orangnya seperti namanya ya, Anggun sekali. Makasih Ustaz. Nama aslinya siapa Kak? Mahmudin Ustaz. Mahmudin, coba. Udah gitu saya masuk ke dalam, ya Allah, itu komunitasnya sejenis semua Pak. Saya kayak ada di sarang harimau. Itu sama semua jenisnya. Udah gitu yang tadi nyambut saya si Anggun, duduknya depan saya, pakai rok mini Pak. Ya Allah, saya serba salah kan, nggak dilihat depan saya, dilihat dalamnya sama gua. Betul nggak? Karena kelihatan kalau transgender sudah operasi itu ada ciri-cirinya. Ya Allah Pak Ustadz, kita potong tumpeng ya, potong tumpeng. Ustadz, saya mau hijrah. Alhamdulillah, temen si Anggun mau hijrah. Saya belum ceramah udah mau hijrah, coba. Oh, kakak mau hijrah? Iya, kasih innalillahi. Ini ketiban berkah nih Pak. Alhamdulillah. Masih untung Pak layar. Coba pohon kelapa itu. Sampai di mana tadi? Mau hijrah. Namanya Siska. Ada Siska di sini. Saya tanya kakak yang mau hijrah namanya siapa? Saya Siska Pak Ustadz, doain saya mau hijrah. Oh kakak mau balik lagi jadi laki-laki? Enggak Ustadz, saya mau pakai hijab. Matilah. Kalau sudah pakai hijab kan lebih tidak kelihatan lagi. Coba lihat, itu pas sholat zuhur Pak, saya bingung ini. Ini jenisnya kan bingung Pak, 50-50. Saya mau suruh pakai mukena tapi penampakan perempuan. Akhirnya ya sudahlah, saya suruh apa? Ya udah, bawahnya pakai sarung, ini yang mukena tapi atasnya taruh peci ya. Saya cuma mau bilang, adik-adik, zaman sekarang hati-hati dengan pergaulan. Pesan saya satu, jaga sholat 5. Yang kedua, kalau kalian mau berkah, muliakan orang tua, terutama ibu. Siapa? Kalian mau jadi presiden silahkan, kalian mau jadi pejabat silahkan. Satu, muliakan orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Alqamah sahabat Rasulullah, rajin sholat, rajin sedekah, tapi meninggalnya susah. Cuma gara-gara apa? Gara-gara dia pernah menyakiti ibunya. Saya mau pesan, wahai adik-adik, suatu saat kalian setinggi apapun terbang, sejauh apapun berlari, sedalam apapun menyelam, berkah itu letaknya ada pada orang tua, terutama ibu. Kebayang nggak kalian kalau ibu kita sudah nggak ada ya? Sekarang pulang ke rumah masih ada yang nanya, Dek sudah makan tadi? Dek jangan lupa mandi, Dek jangan lupa belajar. Ada masanya suara itu tinggal kenangan saja. Ada masanya wajahnya tidak bisa kita tatap. Kita cuma bisa lihat di handphone. Ya Allah Bu, kangen Bu, rindu sama cerewetnya ibu, rindu sama suara ibu. Mumpung ibu kalian masih hidup, muliakan. Kalau perlu cuci kakinya, cium tangannya. Disitulah letak surga kalian. Adik-adikku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, pesan Ustaz tadi 2, jaga sholat dan muliakan siapa? Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu guru, sebaik-baiknya kita dalam hidup, kita ini manusia pendosa, betul ya? Sebagai anak, kita masih sering melawan sama orang tua.
Adek, Ustaz pesan kalau ada rezeki banyak-banyak sedekah. Ada anak yatim, santuni ya. Melihat tetangga yang orang tuanya sudah tidak ada, kasih rezeki seikhlasnya. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Hafal nggak? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya. Sok yang cewek dulu, 1, 2, 3. Orang sedekah hidupnya, orang pelit. 1, 2, 3. Yuk yang cowok-cowok, 1, 2, 3. Woi, ini penampakan semua kayaknya. Coba 1, 2, 3. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sempit, sulit. Oke, Bapak Ibu guru, sekarang kita sama-sama yang di atas panggung ya. Siapa? Oke, termasuk ibu-ibu yang di belakang sana. Saya mau dengar 1, 2, 3. Orang-orangan Pak. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya